Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Rektor IAIN Kudus Bapak Dr. Haji Mudzakkir MA, yang terhormat dosen pembimbing kelompok KKN 1, yang kami hormati teman-teman kelompok 1 IAIN Kudus yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya pada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara penyuluhan keagamaan. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita mulai. Saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua mawidah hasanah, dan yang pertama pembukaan, yang kedua mawidah hasanah, dan yang ketiga penutup. Yang terakhir foto bersama. Sebelum kita mulai pada acara pada baiknya kita acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Dari Al-Fatihah. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu memainkan oleh KKN 171 IAIN Kudus Kota Selam. Hostnya siapa, host? Hostnya siapa, Sela? Unmute punya Fandi, unmute. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ulin naha wa man bihudahum muslim. Allahumma salli ala ali sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelompok 171 KKN IK dari rumah syukur bertemu dari dunia maya ini atau kemudian perjumpaan kita via online.
terima kasih kita kepada Bapak Rektor YIN Kudus yang sudah untuk bersama-sama di bagian-bagian akademik kita pada perjalanan bangku perkuliahan Fakultas Dakwah YIN Kudus. Pada saya ingin menyampaikan pentingnya kita membuka cakrawala berpikir kita untuk membangun sikap moderat dalam kehidupan beragama. Tentu kita kemarin sudah berbincang panjang lebar dalam kegiatan seminar bersama dengan narasumber yang tentunya dengan pengalamannya sudah malang melintang di jagat internasional, karena memang saat ini Mas Khotibul Umam BSH sendiri sedang menempuh studinya di Sudan. Bahwa saat ini memang kita membutuhkan sikap-sikap tawasud. Jadi sikap-sikap moderat di dalam membangun kehidupan keberagamaan di antara kita. Hal ini menjadi penting untuk kita bangun di dalam kesadaran keberagamaan kita, mengingat memang bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita itu kita tidak pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu posisi kehidupan semata. Jadi kita diciptakan oleh Allah dalam universalitas dari perjalanan kehidupan ini. Globalitas dari kehidupan itu adalah sebuah keniscayaan. Bahwa kita akan berjumpa dengan beraneka ragam bentuk sosial yang ada di sekitar kita. Itu adalah sebuah keniscayaan. Pasti itu terjadi. Bahwa kita akan berjumpa dengan aneka bentuk, corak, atau tipe teman, mahasiswa yang ada di antara kita. Itu sudah sebuah kepastian yang tidak bisa ditolak. Bahkan kita pun juga bisa mengamini secara seksama dari dua orang bersaudara yang lahir melalui satu rahim yang sama, itu tidak akan kemudian memiliki kesamaan sikap, kesamaan perilaku, kesamaan sosial yang akan dijalankannya. Jadi ini adalah sebuah keniscayaan. Ini adalah sebuah kepastian yang perlu kita pahami. Ya. Kita sebagai pribadi harus betul-betul menyadari akan kondisi tersebut. Nah, di dalam tawasud yang harus kita jalankan ini pula, kita tentu harus menyadari bahwa ada kepentingan-kepentingan orang lain, ada kepentingan-kepentingan kita yang pastinya bertemu. Saya punya kebutuhan. Kalian juga punya kebutuhan. Nah, di antara dua kebutuhan yang saling bertemu ini, yang harus dibangun di dalam kesadaran kita itu adalah kesadaran untuk menghormati. Kesadaran untuk kita mampu menempatkan diri dalam menyikapi akan memosisikan akan kepentingan kita itu. Jadi kalau umpamanya di dalam pepatah Arab itu dijelaskan bahwa hukukul mar'i mahdudatun bihuquqi ghairihi. Hak-hak seseorang itu terbatas dengan hak-hak orang lain. Jadi kepentingan kita itu terbatas dengan kepentingan orang lain. Nah,
Ini penting harus dibangun kesadaran ini di dalam kepribadian kita. Agar kemudian kita tidak kemudian terjebak dalam rangka memaksakan akan hak atau kepentingan kita itu diiyakan, diamini, diikuti oleh orang lain. Sama di mana kemudian Islam membangun prinsip-prinsip tentang adanya agama atau para pemeluk agama menjalankan ibadah atas dirinya sendiri dan kemudian tidak memaksakan akan keagamaan yang dibangunnya dan diyakininya itu kepada orang lain. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, pada posisi ini ketika mampu kita menjembatani sikap-sikap eksklusif ya, sikap tertutup kita, sikap memaksa kita, kehendak kita untuk diiyakan atau kemudian dibenarkan oleh orang lain, maka insya Allah stabilisasi sosial ini akan berjalan. Nah, kalau di manajemen dakwah ini kan kita sering menjumpai betapa satu kepentingan dengan kepentingan yang lain itu. Ya, di kalangan teman-teman mahasiswa itu seringkali itu dipertentangkan. Ya. Cekcoknya itu saya tidak paham kalian sedang bercekcok tentang apa gitu. Ada satu orang yang memaksakan kehendaknya akan kemudian biar disepakati oleh orang lain atau bahkan ada yang kemudian ingin cuek-cuek saja gitu. Yang terpenting itu adalah bagaimana kemampuan kita itu memosisikan diri dan merespon akan sebuah kepentingan yang kepentingan tersebut itu adalah milik dari kepentingan umum atau kemudian kepentingan kita sendiri. Jadi sikap tawasud dalam agama itu seperti itu. Bagaimana kemudian Nahdlatul Ulama di dalam hal ini yang memang memprakarsai perspektif tentang tawasud itu sebenarnya ya. Dan tentunya pada hal ini kita tidak bisa menafikan bahwa Muhammadiyah pun juga membangun sebuah prinsip moderat di dalam keberagamaannya. Bagaimana masing-masing dari dua organisasi kemasyarakatan ini tidak ingin menjebak dirinya dan akan kemudian terjebak kepada kepentingan yang posisinya itu hanya sementara. Kepentingan yang kenyataannya itu hanya temporal. Maka ketika dengan tegas NU menyatakan bahwa NU bukan PKB. Itu pun juga disampaikan oleh Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah itu bukan PAN. Karena kenapa? Kedua partai politik ini memang seakan-akan disinyalir oleh imaji orang-orang yang kemudian melihatnya itu adalah underbow. Underbow atau kemudian pilih partai politik tadi. Kalau PKB itu NU, kalau PAN itu Muhammadiyah. Maka ketika kemudian sikap ini muncul dari masyarakat, NU dan Muhammadiyah tidak ingin menjebak dirinya dan terjebak kemudian kepada perspektif yang itu tidak menguntungkan. Karena kenapa? Ketika sikap memihak atas partai politik diambil oleh dua organisasi kemasyarakatan ini, maka dia akan menjadi kepentingan-kepentingan temporal. Jadi saudara sekalian, yang dibutuhkan di dalam sikap moderat itu adalah bagaimana kita melihat, mengamati, menganalisis kepentingan-kepentingan yang sifatnya publik. Ya. Kepentingan-kepentingan yang notabene itu sifatnya umum, itu kemudian harus menjadi tuntutan untuk diwujud nyatakan dan itu harus menang daripada kepentingan pribadi atau kemudian kepentingan golongan. Nah, ini prinsip-prinsip tawasud di dalam beragama. Sama di dalam kita berorganisasi pada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Bagaimana kepentingan kampus itu harus lebih dominan daripada kepentingan pribadi atau bahkan kemudian kepentingan kelompok. Kalau yang mendominasi kepentingan kelompok tidak akan berjalan kita membangun organisasi di dalam kehidupan kampus. Yang ada kita hanya akan kemudian gontok-gontokan di antara kita, bahkan tidak mendapatkan keuntungan dari percekcokan atau perseteruan yang terjadi di antara kita. Jadi
sekali lagi pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin meneguhkan kepada kita semuanya, ya, bagaimana kita berusaha agar menjadi pribadi-pribadi yang mampu bersikap moderat, ya, mampu bersikap ada di tengah-tengah, ya, tidak memberikan pemihakan kepada satu golongan ya, atau kemudian stabilitas, ya, stabilitas sosial yang lebih menguntungkan bagi kondisi atau kemudian realitas kemasyarakatan yang ada di antara kita. Ini harus senantiasa kalian bangun, ya, senantiasa akhirnya kita tidak terjebak kepada hegemoni yang menjadikan orang yang kita mendominasikan diri kita atau kemudian golongan kita. Saya rasa begitu, biar tidak terlalu panjang juga untuk saya berbicara pada kesempatan yang berbahagia ini. Jika mungkin memang ada yang ingin kalian tanyakan dari apa yang saya paparkan pada bagian penyuluhan keagamaan bagian kedua ini, saya persilahkan untuk kalian bertanya. Silahkan, ya. Mungkin ada yang mau bertanya. Karena teman-teman ada yang ada atau tidak? Boleh izin bertanya? Halo, assalamualaikum. Ya, silahkan Fandi. Kepada MC atau sapunya, dan terima kasih kepada pemateri Bapak Masudi. Seperti itu, sebenarnya saya mohon maaf Pak, baru bisa mungkin full hadir seperti ini karena di hari-hari sebelumnya saya bekerja seperti itu. Untuk mungkin pertanyaan saya gini Pak. Nah tadi kan soalnya membahas tentang manajemen dakwah dan tentang pertikaian yang ada gitu Pak. Halo? Iya, lanjut aja. Gimana? Nah, gini Pak. Alhamdulillah ini begitu juga dengan dari kelas kita yang angkatan 2020 seperti itu. Nah, namun yang menjadi ganjalan di pikiran saya, di hati saya, itu tentang bagaimana membuat suatu prestasi yang ada, karena berdasarkan latar belakang yang berbeda-beda, itu mungkin agak susah untuk menyatukan seperti itu Pak. Tapi bagaimana menyatukan supaya bisa prestasi bersama, seperti itu Pak. Terima kasih. Di dalam keberagamaan yang dibangun oleh beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu, Allahumma sholli alaihi. ketika beliau menjumpai Bilal bin Rabah yang ketika itu disiksa oleh majikannya, kemudian Rasulullah SAW itu bersama dengan beliau mengambil untuk menebus atas penyiksaan yang dilakukan oleh majikan Bilal bin Rabah. Jadilah kemudian Bilal bin Rabah itu kemudian dibebaskan dari perbudakan yang membelit dirinya ketika itu. Siapa Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah itu tidak lain adalah seorang hamba sahaya, kulitnya hitam, ya, negro gitu kan ya. Jadi ibarat kata
tolong atau kemudian ditebus oleh Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar ketika itu. Namun apa yang bisa kita ambil pelajaran berharga dari hal tersebut adalah bagaimana maslahat terbesar akan nilai-nilai kemanusiaan itu dibangun oleh Rasulullah dan itu diajarkan kepada para sahabat. Memang ketika kita tidak mampu untuk meredam atau bahkan kemudian ke golongan kita, kepartaian kita, ya menjadi kompak itu sulit. Menjadi kompak itu sulit. Maka yang kemudian diusulkan, kemarin kita sempat berdiskusi di forumnya KPI itu, Dr. Gunggun Herianto MSI itu menyampaikan bahwa saat ini itu kita tidak bisa memang untuk virtual yang sudah banyak diisi dan dimiliki oleh orang-orang yang itu tidak sepaham dengan kalangan-kalangan moderat. Jadi ada kaum-kaum fundamentalis, ada kaum-kaum radikalis yang sudah mengambil peran dalam dunia virtual, dalam dunia media media online, medsos. Nah, apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah tidak bisa kemudian secara langsung memukul atau kemudian memutus itu, karena itu bukan alternatif. Yang bisa dilakukan itu adalah bagaimana merangkul bersama-sama. Ketika kemudian merangkul praktis harus ada ego yang diturunkan oleh masing-masing. Dalam rangka apa? Dalam rangka membangun kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada media sosial. Bisa dilihat saat ini bagaimana perseteruan antara orang-orang Hong Kong dengan orang-orang Cina. Orang-orang Hong Kong itu saat ini, mereka sedang tidak respect dan menolak dengan kepemimpinan yang itu oleh Cina. Bahkan itu sampai merambah ke dunia media sosial. Dipantau dengan kuat oleh oleh aparat-aparat kita, dalam hal ini polisi Cina itu, ya. Akan gerakan orang-orang di media sosial. Bahkan ada beberapa itu yang ditangkap karena media sosial itu tersebut. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan saat ini, ya, pokoknya kalian menyikapi atas kondisi yang berjalan dari konflik-konflik itu juga tidak bisa dilepaskan dari realitas perjalanan keorganisasian yang ada. Yang harus dilakukan itu adalah ya manajemen dakwah itu yang harus ada di atas. Manajemen dakwah itu harus menjadi menara tertinggi untuk kemudian semua orang yang ada di bawah dari manajemen dakwah ini sama bergeraknya. Sama bergeraknya. Jadi jangan kemudian ya karena saya ini tidak sama dengan dia, maka ya sudah saya kemudian akan pindah dari dia. Nah, yang merasa memiliki punya otoritas jangan kemudian merasa paling tinggi dan kemudian paling unggul di dalam memerankan banyak hal. Akan tetapi bagaimana? Turunkan egoisme dirinya juga. Untuk kenapa? Untuk menyisir argumentasi. Berdiskusi tentang apa yang kemudian diinginkan. Agar kemudian bersama-sama. Kita tentu bisa ya, belajar dari Bapak Presiden Jokowi, ya, Joko Widodo yang kemudian dengan dengan legowo hati gitu kan ya, beliau itu menandatangani untuk pemberian apa? Pemberian penghargaan kepada siapa? Kepada dua saingan beliau di dalam dunia politik yang seringkali memang memberikan banyak sorotan terhadap kinerjanya Bapak Presiden Jokowi. Ya.
Bapak Fahri Hamzah dan kemudian Bapak Fadlizon. Kalau tidak ada legowo Pak Jokowi karena berpikir negara kesatuan Republik Indonesia, itu mustahil akan kemudian ditandatangani. Beliau itu memiliki otoritas terhadap kondisi tersebut. Tapi apa yang dilakukan oleh beliau? Nyata beliau mengapresiasi itu. Nah, jadi ini harus kemudian sama-sama kita pahami ya. Jadi harus ada paling atas lah manajemen dakwah itu. Bukan ada di kaki kita, di perut kita, atau kemudian di tempat-tempat dari bawah kepentingan kita. Ya. Tapi dia harus ada di atas kepentingan dari kepentingan masing-masing kita. Saya rasa begitu ya untuk menjembatani tentang wasatiyah diri kita yang moderatisme kita dalam membangun keorganisasian dalam memacu keunggulan atau mutualisme program studi. Baik, saya rasa begitu ya. Cukup ya, Nis ya. Cukup ya? Salah ya? Iya Pak, foto. Ayo baik, silakan. Siapa yang bertugas untuk memfoto? Ini dibantu ponakan saya. Ayo oke, ayo. Sebentar. Iki ngene ya, Mbak. Iki ngene. Nah, karo iki bareng ayo beja. Ya, loyalitas tanpa batas, ya. Nah. Sebentar. Iku karo iku. Ini Yuli mana ini? Yuli kok nggak muncul, iya. Yuli. Nah, Mbak. Iki. Ayo, oke. Sudah, Pak. Oke, sudah? Oke, sudah, Sel? Sudah, Pak. Ya. Ditutup. Baik, ya, baik. Saya rasa begitu dari saya. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya persiapan penutupan hari Selasa ya, Sela ya. Iya, Pak. Ya, nanti ID Zoom. Guys, acara yang terakhir yaitu penutup. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak sopan atau kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.